Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadini dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A1 pagi semester 3. Di sini saya akan membuat video penjelasan soal dengan mata kuliah Teori Ekonomi Makro dengan dosen pengampu yaitu Ibu Cynthia Adisa Rahman, MPDE. Berikut adalah video penjelasannya. Berikut adalah soalnya. Bagaimana terkait berita yang sedang beredar bahwa akan terancamnya perekonomian dunia, khususnya Indonesia pada tahun 2023. Jelaskan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dana pada sikap saudara sebagai rakyat biasa. Jawabannya adalah ini yang dari pemerintah guna mengandalkan laju inflasi di daerah. Menteri Dalam Negeri Tito menyampaikan beberapa arahannya, di antaranya melakukan komunikasi publik yang tidak membuat masyarakat panik dan mengupayakan masyarakat tetap aman. Yang kedua, mengaktifkan tim pengendalian inflasi daerah atau TPID pada tingkat provinsi dan kabupaten atau kota agar bersinergi dan konsisten dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Yang ketiga, ada mengaktifkan Satgas Pangan di daerah yang memiliki tugas melaporkan harga dan ketersediaan komoditas untuk dilaporkan kepada kepala daerah. Selanjutnya, secara berjenjang dilaporkan kepada Kemendagri dan mengecek langsung ke lapangan terkait harga dan ketersediaan komoditas, termasuk masalah yang terjadi atau supply atau industri. Yang keempat, itu ada BBM subsidi, tempat sasaran ke masyarakat tidak mampu untuk masyarakat miskin karena 80% dari 572 triliun subsidi BBM tidak tepat sasaran, sehingga perlu pengawasan oleh Pemda dan bantuan pengawasan dari penegak hukum. Yang kelima adalah laksana gerakan penghematan energi seperti mematikan lampu yang tidak perlu di siang hari. Yang keenam ada laksanakan kerja sama antara daerah atau KAD yang meliputi seluruh komoditas pangan strategi. Setiap item komoditas dikaji oleh setiap daerah, di mana daerah yang kekurangan komoditas mengambil dari daerah yang surplus. Yang ketujuh ada intensifikasi jaringan pengamanan sosial seperti anggaran belanja tidak terduga atau BTT, anggaran bansos, anggaran desa, realokasi dana alokasi umum atau DAU, bansos pusat. Yang ke-9 ada BPS dan BEI beserta provinsi menggunakan angka inflasi hingga tingkat kabupaten atau kota. Yang terakhir yang ke-10, jadikan isu pengendalian inflasi sebagai isu prioritas sehingga seluruh sektor holder harus bersinergi seperti saat penanganan pandemi COVID-19. Berikut ada jelaskan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dana pada sikap saudara sebagai rakyat biasa. Di sini ada cash inking atau peliharaan aset, ada jual aset yang tidak perlu, ada jauhi hutang, jangan rakus, tabunglah sekarang sebanyak mungkin kebutuhan, ada lindungi diri kita dan keluarga, ada hemat apa yang bisa dihemat. Di sini ada penjelasannya. Cash inking atau pelihara aset, kita harus memelihara aset yang paling siap liquid saja dan non-liquid aset segera jual sebelum nilainya jatuh. Hindari high risk investment dan properti di saat krisis ekonomi. Increase investment dan properti adalah yang pertama-tama akan jatuh. Lunasi hutang kita. Bunga akan terus merangkak naik karena inflasi dan pengetataan uang beredar dari bank sentral. Di sini ada jual aset yang tidak perlu. Jual aset yang tidak perlu dari sekarang juga sebelum harganya jatuh untuk melunasi hutang kita. Dan jauhi hutang, apapun jenis hutangnya tolong dijauhkan. Dan ada jangan rakus, jaga kesehatan psikolog dan biologi kita. Di sini ada tabunglah sekarang sebanyak mungkin kebutuhan kita.
Kemudian tabunglah sekarang sebanyak mungkin kebutuhan kita agar keluarga kita selama 1 tahun. Kita tidak akan tahu beberapa lama winter kali ini. Pada krisis 2023 kali ini, pengamat ekonomi memperkirakan setidaknya 3 tahun untuk recovery menyambutkan ekonominya. Akan terjadi PHK besar-besaran terjadi. Banyak resiko pendapatan akan tetap hilang. Lalu ada lindungi diri kita dan keluarga. Lindungi diri kita dan keluarga dengan asuransi kesehatan dan asuransi jiwa. Kemudian letakkan uang kita di emas, karena logam mulia adalah aset. Efisiensikan pengeluaran. Berikut ada hemat apa yang bisa dihemat. Hemat apa yang bisa dihemat dari operational expenses dan gaya hidup. Jangan menanggap pisau jatuh. Akan mulai bermuncul aset-aset murah, karena owner butuh uang atau harga saham murah juga. Harga kripto yang lagi turun, jangan tergoda karena tidak bisa diprediksi seberapa dalam jurang kejatuhan harga aset tersebut dan sulit untuk memprediksi kapan harga aset akan naik lagi. Sekian video penjelasan soal dari saya. Bila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.